Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pesantren online pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat diterimanya ibadah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu tujuan, yaitu untuk ibadah kepadanya. Ibadah dalam terminologi Islam mengandung makna yang sangat luas. Ia meliputi seluruh perbuatan positif yang dilakukan oleh manusia untuk kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat, alam hewani, alam nabati, maupun jagat semesta. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah positif menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya. Karena pandangan kita tentang baik dan buruk terhadap sesuatu belum tentu sesuai dengan pandangan Allah dan Rasul-Nya. Manusia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, manusia yang menggunakan akalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia yang mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, manusia yang bersahabat terhadap alam sekitarnya, semuanya dapat bernilai ibadah. Meskipun demikian, tidak semua perbuatan positif dalam pandangan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Ada orang yang nyata-nyata telah melakukan sesuatu yang bernilai ibadah di mata manusia, tetapi ditolak sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, ibadah akan diterima Allah apabila memenuhi dua kriteria utama, yaitu yang pertama, melakukan perbuatan positif dengan niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sejalan dengan ajaran Islam. Dua kriteria ini mutlak harus dipenuhi, dan apabila salah satu dari dua kriteria ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang dengan ikhlas melakukan sholat subuh 4 rakaat karena menganggap 2 rakaat terlalu sedikit, tidak bernilai ibadah di sisi Allah karena tidak memenuhi kriteria yang kedua. Rasul secara tegas mengajarkan dan mencontohkan bahwa sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Sebaliknya, ada orang yang melaksanakan ibadah sudah sesuai dengan ajaran dan perintah, tetapi ditolak oleh Allah gara-gara tidak ikhlas karena Allah. Karena orang tersebut beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan gelar-gelar duniawi di hadapan manusia, agar disebut mujahid, qori, atau dermawan. Karenanya menjadi penting bagi kita untuk menelusuri lebih jauh dua kriteria di atas agar seluruh perbuatan positif kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah
dengan mengikhlaskan niat hanya untuknya. Orang tua kita keluar rumah dengan tujuan mencari nafkah untuk kebutuhan diri dan keluarga agar dapat membeli makanan yang halal, pakaian yang layak, memiliki tempat tinggal yang memadai, memenuhi biaya pendidikan untuk anak-anaknya, dan lain-lain. Jika niat mencari nafkah agar makanan yang dimakan dapat membuat tubuh sehat dan kuat untuk melaksanakan perintah Allah, pakaian yang dibeli untuk menutup aurat yang diperintahkan Allah, tempat tinggal yang dimiliki untuk melaksanakan perintah Allah, maka setiap usaha tersebut akan bernilai di sisi Allah. Tetapi kalau orang bekerja hanya sekedar sebuah rutinitas untuk memenuhi kebutuhan duniawi, maka orang itu hanya mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat di dalam Islam menempati posisi kunci. Sebuah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda akan membuahkan hasil yang bertolak belakang gara-gara niat, meskipun di mata manusia mungkin hasilnya sama. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan setiap orang tergantung dengan niatnya. Apabila hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diganjar sesuai dengan niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi apabila hijrahnya dengan niat untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seseorang wanita, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Muttafaq alaih. Karenanya Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan niat dan menjaga niat untuk melakukan seluruh perbuatan positif hanya untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dia juga memerintahkan kita untuk tidak menyia-nyiakan sedekah dengan cara menyebut-nyebutnya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Inti dari keikhlasan adalah mengkhususkan setiap kata, aktivitas, dan jihadnya semata-mata untuk mencari ridho Allah dan pahalanya. Semboyan orang yang ikhlas adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah karena Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Tujuan diutusnya Rasul selain sebagai pembawa berita gembira, basyir, dan penyampai peringatan, nadhir, beliau juga diutus untuk ditaati dan dijadikan uswah, contoh bagi pengikutnya. Salah satu bukti kecintaan kita terhadap Nabi adalah dengan mengikuti ajarannya. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat
Ali Imran ayat 31. Allah juga berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam banyak hal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tata cara haji, ambillah dariku untuk manasik kalian. Dalam masalah ibadah, mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keharusan mutlak. Sedangkan dalam masalah muamalah dan pergaulan sesama manusia, sebuah perbuatan positif baru akan bernilai ibadah jika sesuai dengan ajaran Islam, setelah berniat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mempelajari dua kriteria di atas, mari kita merenung tentang perbuatan-perbuatan positif kita sebelum ini. Apakah sudah bernilai ibadah ataukah belum? Kalau sudah, mari kita jaga dan tingkatkan kualitas ibadah kita. Tetapi kalau ternyata kebanyakan perbuatan kita hanya untuk tujuan jangka pendek, yaitu dunia, maka segeralah kita mengubah haluan hidup untuk hidup hanya untuk ibadah sebagaimana yang diperintahkan. Berhati-hatilah dengan penyakit riya yang masuk ke dalam hati untuk menghancurkan sendi-sendi keikhlasan, karena ia lebih halus dari semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Dunia yang mengajarkan kita tampil tidak apa adanya hari ini sangat mudah mengancam nilai ibadah. Demikianlah pesantren online pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.